طيب طيب بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتاب الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwani fiddin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan pujian dan syukur hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita begitu banyak nikmatnya. Mulai dari nikmat iman, nikmat Islam, bahkan nikmat al-hidayah ila siratal mustaqimah. Di mana ketiga nikmat ini merupakan syarat utama untuk kita bisa kembali ke kampung halaman kita, yaitu jannatullah yang dipenuhi dengan berbagai macam nikmat. Karena tentunya tidaklah orang-orang yang senantiasa beriman kepada Allah, senantiasa menjaga al-Islam sampai pada akhir hidupnya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam syurganya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam hadis dari sahabat Utsman bin Affan radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: "Man mata wa huwa ya'lamu annahu la ilaha illallah dakhala al-jannah." Barang siapa yang dia meninggalkan dunia ini dalam keadaan dia memahami kalimat la ilaha illallah, sebuah kalimat yang menentukan seseorang dia bisa berada di dalam agama yang selamat ini, yaitu agama Islam. Maka apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke dalam syurganya Allah Subhanahu wa taala. Maka tentunya ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat iman dan nikmat Islam, maka ini merupakan nikmat yang sangat besar. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala senantiasa mewanti-wanti kepada kita sebagai hambanya agar senantiasa kita memegang al-Islam wal iman dan istiqomah di dalamnya. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-102, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun." Wahai orang-orang yang beriman, hendaknya kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna, dan janganlah sampai kalian meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan kalian adalah seorang muslim. Dan alhamdulillah, selain nikmat iman, selain nikmat Islam, ada nikmat yang begitu besar yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita, yaitu nikmat kesempatan untuk bisa duduk bermajlis ilmu, nikmat kesempatan untuk bisa mengetahui kalam Allah dan juga kalam Rasulnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dimana dua hal ini merupakan sumber hukum yang utama di dalam Islam. Maka barang siapa yang dia memegang keduanya, maka tentunya dia tidak akan tersesatkan dan terpalingkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan diriwayatkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Hakim, Imam Malik dan juga Al-Baihaqi,
di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kepada kita, taraktu fikum amrain lan tadallu abadan. Aku meninggalkan kepada kalian dua perkara yang kalian tidak akan tersesat selamanya, idza tamassaktum bihima, kalau kalian memegang keduanya, yaitu kitab Allah wa sunnati nabihi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ini merupakan suatu nikmat yang sangat besar, karena tentunya dengan menuntut ilmu syariat Islam ini merupakan salah satu pintu hidayah dan juga jalan yang lurus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada hambanya. Karena tidaklah jika Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan itu ada pada diri seorang hambanya, maka Allah Subhanahu wa taala pastilah akan memudahkan jalannya untuk menuju ilmu. Allah mudahkan dirinya di dalam bermajlis ilmu. Dan ini sebagaimana yang dikabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis dari sahabat Muawiyah radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Ai barang siapa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan kebaikan, ai maknanya kebaikan Allah inginkan agar dia senantiasa berada di dalam jalan yang lurus, agar dia senantiasa mendapatkan hidayah Allah, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yufaqihu fid din, maka Allah Subhanahu wa taala akan memfaqihkan dirinya. Allah Subhanahu wa taala akan memahamkan dirinya tentang ilmu syariat Islam. Maka tentunya ini merupakan suatu keutamaan dan kemuliaan bagi kita ketika Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bisa duduk bermajelis ilmu, mendengarkan qala Allah wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam rangka untuk memahami syariat Islam. Dan alhamdulillah telah berlalu beberapa masa kita bersama di dalam majlisul ilm, dan kita masih berada di dalam kitab Arba'in An-Nawawi, yaitu suatu kitab yang dikarang oleh seorang ulama yang terkenal, seorang ulama yang masyhur min madhabi Imam Syafi'i, dari madhabnya Imam Syafi'i, yaitu Abu Zakaria Yahya bin Syaraf An-Nawawi. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas hadis yang ke-5 di dalam kitab ini, dan insyaallah pada kesempatan siang hari yang berbahagia ini kita akan masuk pada hadis yang selanjutnya, yaitu hadis yang ke-6. Qala Imam Nawawi rahimahullah, berkata al-muallif yaitu Imam Nawawi rahimahullah, al-haditsu sadis, hadis yang ke-6. An Abi Abdullah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul innal halala bayyinun wa innal harama bayyinun wa bainahuma umurun mushtabihatun la ya'lamuhunna katsirun minan nas faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa 'irdihi wa man waqa'a fil haram kara'i yar'a haulal hima yushiku an yarta'a fihi ala wa inna likulli malikin himan ala wa inna himallahi maharimuhu ala wa inna fil jazadi mudghah idza salahat salahal jazadu kulluhu wa idza fasadat fasadal jazadu kulluhu ala wa hiyal qalb. Rawahul Bukhari wa Muslim. Masyaallah. Hadis ini yaitu adalah hadis yang dibawakan oleh sahabat Abu Abdullah Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhumah. Disebutkan Abu Abdullah ini merupakan nama kunyah. Ya, nama beliau siapa? Nu'man. Ya, nama beliau ini adalah Nu'man bin Bashir, ai anaknya Bashir. Disebutkan oleh beliau radhiyallahu anhuma, ini menunjukkan apa? Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya. Berarti maknanya Nu'man dan bapaknya Bashir, mereka berdua adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan mereka berdua adalah seorang muslim. Jadi Nu'man dan Bashir ini merupakan seorang muslim, karena kalau disebutkan di dalam hadis radhiyallahu anhuma berarti dia dan bapaknya. Kalau disebutkan radhiyallahu anhum berarti dia, bapaknya dan kakeknya. Masyaallah. Disebutkan oleh sahabat Nu'man bin Bashir, qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda. Dan kalimat sami'tu di sini menunjukkan bahwasannya beliau An-Nu'man
beliau mendengar langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yani beliau mendapatkan hadis ini bukan dari sahabat yang lain, tetapi apa? Tetapi beliau sendiri yang mendengarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan hadis ini. Qala, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, innal halala bayyinun, sesungguhnya yang halal itu telah jelas, wa innal harama bayyinun, dan sesungguhnya yang haram itu telah jelas, wa bainahuma umurun mushtabihat, dan di antara yang halal dan haram ini ada perkara yang syubhat, la ya'lamuhunna katsirun minan nas, yang dimana kebanyakan manusia itu mereka tidak mengetahui tentang hukumnya, apakah dia halal atau dia haram. Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, ai barang siapa yang dia meletakkan perkara syubhat itu di dalam ketakwaan, faqad istabra'a lidinihi wa 'irdihi, maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga menyelamatkan kehormatannya. Wa man waqa'a fi syubhat, dan barang siapa yang dia meletakkan perkara syubhat tersebut, waqa'a fil haram, dia letakkan di dalam perkara haram atau yang diharamkan oleh Allah, kara'iyar'a haulal hima, ai seolah-olah dia seperti seorang pengembala yang di mana hewan gembalaannya itu atau dia mengembala di dekat pagar saudaranya, yushiku an yarta'afi, maka akan dikhawatirkan bahwasannya hewan gembalaannya itu akan masuk ya dan merusak pagar ya atau merusak tanaman saudaranya. Ala wa inna likulli malikin himan, ala wa inna himallahi maharimuhu, ala ketahuilah, wa inna likulli malikin hima, bahwasannya setiap raja itu memiliki batasan-batasan, ay maknanya memiliki undang-undang atau peraturan hukum. Ala wa inna himallahi maharimuhu, dan ketahuilah bahwasannya hukum Allah, batasan Allah, yaitu adalah maharimuhu, semua hal yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ala wa inna fil jazadi mudghah, dan ketahuilah bahwasannya di dalam setiap jasad itu terdapat segumpal daging. Idza salahat salahal jazadu kulluhu, maka jika baik segumpal daging itu, maka akan baik seluruh jasadnya. Wa idza fasadat fasadal jazadu kulluhu, tetapi kalau segumpal daging itu buruk, maka buruklah seluruh jasadnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah bahwasannya segumpal daging itu dia adalah hati. Masya Allah. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Masya Allah. Hadis ini merupakan hadis yang sangat muhimmah, hadis yang sangat penting untuk kita senantiasa menjadikan ya sebagai pedoman hidup atau sandaran di dalam kita memutuskan sesuatu. Yang pertama diterangkan di dalam hadis ini, innal halala bainun wa innal harama bainun. Apa sih al halal? Halal itu disebutkan oleh Imam Abu Hanifah, halal ay mana al halalu, yaitu adalah madalla dalil ala hillihi, yakni apa-apa yang diterangkan di dalam dalil tentang kehalalannya. Adapun al-haram, adapun haram disebutkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah bahwasanya makna al-haram yaitu adalah madallat dalil ala tahrimihi, apa-apa yang diterangkan di dalam dalil tentang keharamannya. Kenapa kok maknanya ini? Karena tentunya halal dan haram ini harus sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala kabarkan. Tidak boleh seseorang di dalam perkara halal dan haram dia buat-buat sendiri, dia tetapkan sendiri dengan hawa nafsunya atau dengan logikanya. Ini tidak boleh. Ya, tidak boleh seseorang dia menetapkan oh ini halal. Karena apa? Karena pendapatnya sendiri. Tidak boleh juga seseorang mengatakan ini haram karena hawa nafsunya sendiri. Tetapi al-halal wal haram itu timbangannya adalah selalu dilihat dari dalil yang menunjukkan atas kehalalannya atau dalil yang menunjukkan atas keharamannya. Kalau di dalam Al-Quran atau di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap suatu perkara diperbolehkan, maka inilah merupakan kehalalan. Akan tetapi jika datang dalil dari Al-Quran atau dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mengharamkannya, maka ini menunjukkan atas keharamannya. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang kelima, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillal lakum at-thayyibat", dihalalkan bagi kalian semua hal yang baik-baik. Berarti maknanya apa? Ini merupakan dalil atas penghalalan. Begitu juga disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-24.
di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Uhillal lakum ma wara'a dzalika." Dan telah dihalalkan kepada kalian selain daripada yang itu. Nah, ketika datang dalil penghalalan, maka hal itu menjadi halal. Tetapi kalau datang dalil pengharaman, maka hal tersebut menjadi haram. Sebagaimana contohnya disebutkan di dalam surat An-Nisa ayat yang ke-23, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum." Diharamkan bagi kalian, ya, ibu-ibu kalian dan anak-anak perempuan kalian untuk kalian nikahi. Berarti maknanya Pak, ini merupakan perkara yang haram. Maka timbangan halal dan haram itu harus dilihat dari dalil yang menghalalkan atau dalil yang mengharamkan. Karena tidak boleh kita untuk menghalalkan apa yang Allah haramkan, begitu juga mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ya, baik dengan logika kita atau dengan hawa nafsu kita. Dan ini sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat An-Nahl ayat yang ke-116, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala taqulu lima tasifu alsinatakum." Dan janganlah kalian mengatakan, ya, apa-apa yang kalian sifatkan dari lisan kalian al-kadziba, sebagai kedustaan. Hadza halalun wa hadza haram. Kalian katakan ini halal, ini haram. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taqulu." Jangan engkau mengatakan ini halal, ini haram, ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Litaftaru 'alallahil kadziba." Untuk menjadikan kedustaan bagi Allah. Jadi seseorang yang dia mengatakan ini halal, ini haram tanpa diikuti atas dalil dari Al-Qur'an was sunnah atas penghalalannya atau atas pengharamannya, maka mereka ini disebut sebagai orang-orang yang telah berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir Al-Qur'an Al-Azim, beliau menerangkan tentang tafsir surat ini, yaitu surat An-Nahl ayat yang ke-116. Kata beliau bahwasannya ayat ini menerangkan, termasuk di dalamnya kandungan ayat ini adalah bahwasannya semua orang yang membuat kebid'ahan atau semua orang yang mengatakan ini halal dan ini haram dengan logikanya atau apa, atau dengan akalnya atau dengan hawa nafsunya, maka termasuk di dalamnya adalah orang-orang yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana disebutkan di dalam surat ini, yaitu apa? Wala taqulu, dan janganlah kalian mengatakan lima tasifu, atas apa-apa yang kalian sifatkan alsinatukum, dikatakan oleh lisan kalian, al-kadziba, sebagai kedustaan. Maka dari itu penting bagi kita untuk menjadikan ini sebagai pedoman hidup kita. Jangan sampai kita menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan. Karena tentunya orang-orang yang bermudahan di dalam agama, dia pasti akan menghalalkan apa yang Allah haramkan, ya. Sebagaimana yang sempat terjadi di negeri kita, ada seseorang yang mau menghalalkan yang namanya zina. Dia mau menghalalkan zina atas landasan apa? Suka sama suka. Ini tidak boleh seperti ini. Orang yang seperti ini dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga dengan orang yang berlebihan, orang yang memiliki sifat gulu di dalam agama, sehingga akhirnya dia mengharamkan apa yang Allah halalkan. Ini juga tidak diperbolehkan. Karena saking dia ingin mendapatkan kebaikan, saking dia ingin mendapatkan kedekatan kepada Allah, sampai dia mengharamkan dirinya atas apa yang Allah halalkan. Dan ini juga tidak boleh. Dan ini merupakan bagian daripada sifat gulu, yaitu apa? Sifat melampaui batas, sifat berlebih-lebihan. Dan ini pernah terjadi di tengah-tengah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang hadis dari sahabat Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ada 3 orang sahabat Nabi datang kepada sahabat Aisyah radhiyallahu anha. Dia datang ke rumahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi mereka bertiga tidak mendapati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada di rumahnya. Kemudian beliau bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha tentang bagaimana ibadahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dikabarkanlah oleh sahabat Aisyah tentang bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam beribadah. Lalu 3 orang sahabat ini merasa dirinya kurang di dalam ibadah kepada Allah. Maka dia akhirnya apa? Mereka akhirnya ya mengatakan, yang satunya bahwasannya aku tidak akan menikah, aku akan terus beribadah kepada Allah. Yang satunya mengatakan aku tidak akan makan, aku akan berpuasa dan aku tidak akan berbuka. Yang satunya mengatakan aku akan sholat malam dan aku tidak akan tidur sepanjang malam. Tujuan mereka baik. Untuk apa? Untuk mendekatkan diri kepada Allah. Tujuan mereka baik untuk mendapatkan kecintaan Allah dari amalan ibadah yang mereka lakukan. Tetapi apa?
tetapi mereka menjadikan itu tidak dibangun di atas dalil, tidak dibangun di atas perintah Rasul. Mereka apa? Sehingga mereka mengharamkan menikah, mereka mengharamkan apa? Tidur malam, mereka mengharamkan untuk berbuka. Maka ketika ini sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bukan memuji mereka, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahkan beliau naik ke atas mimbar dan beliau mengatakan, apakah kalian yang mengatakan ini dan itu? Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, fa amma inni wallahi, kata Rasulullah, demi Allah, adapun aku ini la akhsyakum lillahi, aku adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kalian, wa atqakum lahu, dan aku ini adalah orang yang paling bertakwa di antara kalian kepada Allah. Kemudian kata Rasulullah, wa amma ini walakinni, akan tetapi aku asumu ya wa uftiru, aku berpuasa tapi aku juga berbuka. Kemudian aku usalli, aku juga salat, wa arqud, dan aku juga tidur, ya, wa atazawwajun nisa, dan aku juga menikahi wanita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, wa man raghiba an sunnati falaysa minni, maka barang siapa yang dia benci terhadap sunnahku, maka dia bukan bagian daripada diriku. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menimbang segala sesuatu itu dibangun di atas dalil, menimbang segala sesuatu dibangun di atas ilmu. Sampai-sampai Imam Bukhari mengatakan al-ilmu qabla qawli wal amal, berilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Begitu juga di dalam menetapkan suatu hukum, baik yang halal atau yang haram, maka tentunya harus dibangun di atas dalil. Karena tentunya seseorang yang dia menghalalkan apa yang Allah haramkan dan mengharamkan apa yang Allah halalkan, bukannya dia mendapatkan pahala, tetapi dia akan mendapatkan laknat Allah Subhanahu wa taala, karena ini merupakan hal yang dilarang, sebagaimana yang disebutkan di dalam surat ya An-Nahl ayat yang ke-116, di mana Allah Subhanahu wa taala melarang, wala taqulu lima tasifu alsinatukum al-kadhiba hadza halalun wa hadza haramun, ya, litaftaru 'ala Allahil kadhiba. Maka dari itu penting bagi kita untuk senantiasa menetapkan yang halal dan haram itu dibangun di atas dalil. Karena tidaklah sesuatu dikatakan halal melainkan ada dalil yang menghalalkannya. Sesuatu dikatakan sebagai haram, maka ada dalil yang mengharamkannya. Kemudian disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bainahuma umurun mushtabihat. Akan tetapi di antara perkara yang halal dan haram ini ada perkara-perkara yang mutasyabihat, ay perkara yang syubhat. Apa sih perkara yang syubhat itu? Disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah bahwasannya asyubhat hiya allati la ya'rifu fi hillihi wa tahrimihi. Ai maknanya adalah seseorang dia enggak mengetahui atau suatu perkara atau sesuatu yang tidak diketahui tentang halal dan haramnya. Maknanya apa? Ada suatu permasalahan muncul, kemudian dia tampak seperti hal yang halal, tetapi juga tampak seperti hal yang haram, ya, yang dimana tidak dijelaskan dalilnya tentang halal dan haramnya, ya. Jadi nanti akan muncul, dan ini terjadi di zaman kita, di akhir zaman ini, atau setelah diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada para sahabatnya, mewanti-wanti kepada para sahabatnya, sebagaimana disebutkan di dalam hadis dari sahabat Abu Najih Al-Irbad bin Sariyah yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ya'ish minkum ba'di", barang siapa yang masih hidup di antara kalian, fasayara ikhtilafan katsira, maka kalian akan mendapatkan banyaknya perselisihan. Dan perselisihan ini karena sebab apa? Karena sebab permasalahan yang syubhat. Jadi permasalahan yang bisa dibawa ke dalam perkara yang halal, tapi juga dia bisa terjatuh ke dalam perkara yang haram, ya. Maka dari itu di antara kedua ini, ya, ada antara halal dan haram, ada perkara-perkara yang syubhat. Dan perkara yang syubhat ini bukan berarti tidak dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Bukan berarti tidak dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bukan. Karena tentunya yang namanya agama Islam, yang namanya Al-Qur'an ini merupakan agama yang telah Allah sempurnakan. Al-Quran juga merupakan Alkitab yang telah disempurnakan. Disebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam dina.
Ya, pada hari ini telah aku sempurnakan bagi kalian agamaku, yakni agama kalian Islam ini telah disempurnakan. Maka tidak ada sesuatu pun kecuali telah dijelaskan di dalam Islam, di dalam Al-Qur'an ataupun di dalam hadis. Bahkan kata Allah Subhanahu wa taala, telah aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, yakni Al-Qur'an telah disempurnakan. Maka tentunya tidak ada satu hal perkara pun yang akan terlepas dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Akan tetapi nanti akan muncul perkara-perkara yang baru. Perkara-perkara yang tidak ada di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, inilah yang disebut sebagai perkara yang syubhat, bukan tidak dijelaskan. Sebenarnya hukumnya, kaidahnya telah dijelaskan di dalam Al-Qur'an wa sunnah. Tetapi memang ada perkara-perkara yang Allah Subhanahu wa taala diamkan. Ya, sebagai nikmat bagi kita. Hukumnya bagaimana? Hukumnya telah ada di dalam Al-Qur'an wa sunnah, akan tetapi tidak semua orang mengetahuinya. Maka dari itu disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya wa bainahuma umurun mushtabihat, akan nanti ada suatu perkara di antara kedua yang halal dan haram, ini perkara yang syubhat. La ya'lamuhunna katsirun minan nas. Tidak ada seorang atau tidak banyak orang yang mengetahui tentang hukumnya, kecuali siapa? Kecuali orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada mereka ilmu. Allah anugerahkan kepada mereka pemahaman yang baik dan benar. Nah, mereka inilah yang mengetahui tentang hukumnya. Apakah perkara itu dihukumi sebagai hal yang halal atau perkara itu dihukumi sebagai hal yang haram. Masya Allah. Dan Masya Allahnya hadis yang berkaitan tentang perkara ini digandengkan oleh Al-Imam Nawawi dengan hadis yang kelima, yaitu hadis yang menerangkan tentang haramnya bid'ah. Kenapa? Karena hadis inilah yang dimaksudkan oleh Imam Syafi'i. Bahwasannya apa? Al-muhdatsat darban. Bahwasannya perkara-perkara yang baru itu ada dua. Yaitu apa? Ada yang mahmud, ada yang mazmum, ada yang terpuji dan ada yang tercela. Yang terpuji apa? Kalau dia wafaqa bil kitabi wa sunnah. Kalau dia sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnah. Perkara yang baru muncul yang tidak diketahui hukumnya oleh seseorang, ini disebut sebagai perkara yang muhdits. Ya, ini perkara yang apa? Perkara yang bid'ah. Ya, karena di zaman Rasulullah tidak ada, kemudian muncul dia. Ini perkara yang baru. Hukumnya bagaimana? Kalau dia dibawakan kepada apa-apa yang sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnah, maka dia bisa menjadi perkara yang baik. Kalau dia dibawakan ke dalam perkara-perkara yang menyelisihi Al-Qur'an wa sunnah, maka tentunya dia dibawa ke dalam perkara yang jelek, maka dia disebut sebagai bid'ah dhalalah. Ya, yang pertama disebut sebagai bid'ah hasanah. Kenapa? Karena hukumnya sesuai dengan Al-Qur'an wa sunnah. Ya, akan tetapi tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah memberikan kepada kita bagaimana solusinya kalau seandainya kita mendapati keadaan, ya, atau dihadapi dengan suatu permasalahan yang dimana hukumnya tidak kita ketahui apakah halal atau haram. Ya, mungkin karena kita belum bertanya dengan seorang alim, atau seorang alim itu belum mengeluarkan ijtihadnya, atau seorang alim itu belum membahas tentang hukumnya apakah ini halal atau haram. Apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat faqad istabra'a li dinihi wa irdihi." Ai, barang siapa yang dia meletakkan perkara syubhat yang dia tidak ketahui hukumnya, dia letakkan di dalam perkara ketakwaan. Apa itu takwa? Ai, takwa itu artinya adalah menjaga. Kalau disebutkan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, takwa itu maknanya adalah al-khauf minal jalil wal amalu bitanzil wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu fi yaumir rahil. Ini makna takwa, yaitu seseorang dia takut kepada Allah sehingga dia menjaga dirinya untuk agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang diharamkan. Ini takwa. Maka seseorang ketika dia menghadapi suatu perkara, ya, atau sesuatu yang dia tidak tahu hukumnya tentang halal atau haramnya, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Faman ittaqa syubhat." Ai, mananya Pak? Dia tinggalkan perkara itu. Kenapa? Karena kalau dia tinggalkan perkara itu, dia jaga dirinya di dalam ketakwaan agar tidak terjatuh ke dalam perkara yang haram, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Istabra'a li dinihi wa irdihi." Maka dia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Kenapa kehormatannya? Karena nanti kalau ternyata terbukti itu salah, dia tetap dalam keadaan tidak melakukan hal tersebut. Dia menjaga agamanya. Kenapa? Dia menjaga keimanannya kepada Allah. Karena tentunya yang namanya perkara dosa itu seperti candu. Dia akan menjadikan seseorang itu ketagihan terhadap dosa tersebut, sehingga menyebabkan dia tidak bisa lepas dari dosa itu.
Sehingga akhirnya apa? Rusaklah agama seseorang karena sebab dia melakukan kemaksiatan kepada Allah. Maka dari itu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqad istabra'a li dinihi wa irdihi. Maka barang siapa yang faman ittaqa syubhat, dia letakkan perkara syubhat itu di dalam ketakwaan. Maknanya apa? Dia jaga dirinya. Dia enggak mau melakukannya, dia enggak mau mengamalkannya, dia enggak mau berada di dalamnya. Karena sebab apa? Dia belum mengetahui hukumnya. Dia enggak mengetahui tentang dalil penghalalan atau pengharamannya. Maka apa? Maka dia telah menyelamatkan agamanya dan juga dia telah menyelamatkan kehormatannya. Masya Allah. Dan ini merupakan nasihat yang begitu muhimmah, begitu penting untuk kita jalankan, untuk kita pegang sebagai pedoman di dalam kita berhukum terhadap sesuatu. Jangan sampai kita bermudah-mudahan sehingga kita terjatuh ke dalam perkara yang haram, dan juga jangan sampai kita berlebih-lebihan sehingga kita pun terjatuh ke dalam perkara yang haram. Karena tentunya tidaklah yang namanya keguluan dan juga bermudah-mudahan di dalam hukum, tentunya ini akan membawakan kebinasaan bagi orang-orang yang melakukannya. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, wa man waqa'a fi syubhat, barang siapa yang meletakkan ke dalam perkara syubhat, waqa'a fil haram, dia letakkan dalam perkara yang haram. Maknanya apa? Dia tidak teliti dulu hukumnya, dia bermudah-mudahan, dia langsung dia langsung mengambil perkara itu, dia menjalankan perkara itu karena sebab hawa nafsunya, karena sebab logikanya. Dan ini yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah di dalam tafsir surat An-Nahl ayat yang ke-116. Orang-orang yang senantiasa melakukan kebidahan dan menghalalkan apa yang Allah haramkan, mengharamkan apa yang Allah halalkan dengan logikanya atau dengan apa? Hawa nafsunya. Yaitu apa? Orang yang tidak berhati-hati di dalam perkara syubhat. Kalau menurut hati dia, wah ini kayaknya enak nih, menguntungkan bagi saya, ya sudah saya ikutin aja. Kalau misalkan ini nggak menguntungkan bagi saya tinggalkan. Nah, ini adalah contoh daripada apa? Orang yang meletakkan perkara syubhat di dalam keharaman. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan contoh, dan ini merupakan salah satu metode pengajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang pertama, yaitu hadis dari sahabat Umar bin Khattab yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim tentang permasalahan innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Rasulullah memberikan contoh tentang hijrah. Nah, ini juga begitu. Rasulullah memberikan contoh bagaimana kalau seseorang itu dia bermudah-mudahan di dalam perkara syubhat. Seseorang dia nggak berhati-hati di dalam perkara syubhat. Seseorang dia nggak mau bertakwa di dalam perkara syubhat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kara'iyar haulal hiba, yaitu seolah-olah dia itu seperti seorang seorang pengembala yang mengembala hewan gembalaannya itu di dekat pagar tetangganya. Kita ketahui yang namanya hewan gembalaan, mereka tidak memiliki pikiran, mereka berjalan sesuka hati. Nah, kalau seseorang dia mengembala di dekat pagar saudaranya, sudah pasti dapat dipastikan pasti ada satu atau dua hewan yang akan merusak tanaman saudaranya. Maka tentunya maknanya apa? Orang yang dia tidak melakukan perkara syubhat ini di dalam ketakwaan, tidak menjadikan perkara yang syubhat ini di dalam ketakwaan, maka tentunya dia pasti akan terjatuh ke dalam perkara yang haram. Dan inilah yang dikhawatirkan. Maka dari itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, kalau ada perkara yang syubhat yang tidak dijelaskan dalilnya halal atau haram, maka hendaknya kita menahan diri. Jangan sampai kita terjatuh ke dalam perkara yang syubhat tersebut, ternyata perkara itu adalah perkara yang haram, wa'iyadzubillah. Kemudian setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menerangkan kepada kita, ala wa inna likulli malikin hima. Sampai jam berapa ini? Sampai jam 1, berarti sudah selesai. Karena memang zuhurnya agak maju ya. Taib berarti bagaimana? Kita sudah cukupi? Ya sudah, kita cukupkan sampai di sini ya. Taib, sayang sekali. Insyaallah nanti pada pertemuan yang akan datang kita akan masih membahas lagi hadis ini tentang perkataan Rasulullah, ala wa inna likulli malikin hima, ala wa inna himallahi maharimuhu ila akhirih. Kita akan bahas tentang korelasinya terhadap apa yang ditetapkan oleh Rasulullah di awal hadis, yaitu innal halala